Kondisi terkini TPA Jatiwaringin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165 bersama saya, Nita Gustin Rahman. Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada Selasa, 30 Juni 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran tersebut, sebanyak 2 kecamatan dan 2 desa terdampak. Kebakaran terus meluas di puncak ketinggian tumpukan sampah TPA tersebut. Berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BNPB, update Rabu 1 Juli 2026 pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, sebanyak kurang lebih 50 jiwa warga mengungsi ke Balai Desa Tanjakan Mekar dan data tersebut masih dalam pendataan. Sementara untuk kerugian material, luas area yang terbakar mencapai kurang lebih 33 hektar. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten tersebut. Namun, hingga Rabu 1 Juli 2026 malam, api masih terus membara dan proses pemadaman terkendala cuaca kering serta minimnya potensi hujan. Berdasarkan informasi di lokasi, 1 unit helikopter waterbombing milik BNPB tiba sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman melalui udara selama kurang lebih 20 menit. Helikopter menyasar lokasi api di sisi utara TPA Jatiwaringin, kawasan yang sulit dijangkau petugas pemadam kebakaran dari jalur darat. Pasokan air untuk operasi waterbombing diambil dari sebuah danau yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Meski demikian, kobaran api belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tangerang terus berjibaku menyemprot air ke sejumlah lokasi api hingga malam hari. Asap pekat juga masih menyelimuti area TPA dan meluas ke permukiman warga di sekitar lokasi. Operasi pemadaman melalui udara tersebut turut menjadi perhatian masyarakat yang menyaksikan langsung proses penanganan kebakaran. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan mengatakan selain mengerahkan helikopter untuk waterbombing, BNPB juga menyiapkan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC guna membantu mempercepat pemadaman apabila kondisi atmosfer memungkinkan. BNPB juga menyiapkan 2 unit TMC sehingga perlu ada awan untuk menyirami garam. Ujar Johan di lokasi kebakaran sebagaimana dikutip dari laman BNPB. Menurut Johan, BNPB masih berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk memantau perkembangan cuaca sebelum operasi modifikasi cuaca dilakukan. Johan juga mengungkapkan BNPB telah menyiapkan 2 helikopter waterbombing untuk didatangkan dari Jambi. Salah satunya merupakan helikopter jenis Mi-8AMT dengan nomor registrasi RA22834. Salah satu helikopter tersebut memiliki kapasitas angkut hingga 4.000 liter air yang dapat dijatuhkan langsung ke lokasi-lokasi api. Pada sisi lain, BMKG menyatakan operasi hujan buatan untuk membantu memadamkan kebakaran TPA Jatiwaringin belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Penyebabnya, potensi pertumbuhan awan pada awal Juli 2026 masih sangat rendah sehingga pelaksanaan TMC belum efektif. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2 Hartanto mengatakan hasil pemantauan atmosfer menunjukkan peluang terbentuknya awan hujan masih kecil dalam beberapa hari ke depan. Alternatifnya dengan cara lain, melalui penyiraman secara konvensional dan waterbombing dari helikopter. Katanya, Hartanto menambahkan kondisi atmosfer akan terus dipantau setiap hari. Apabila pertumbuhan awan meningkat, BMKG bersama BNPB akan segera mempertimbangkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Sebagai informasi, kebakaran TPA Jatiwaringin mulai terjadi pada Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Hingga Rabu malam, api masih belum berhasil dipadamkan dan menghasilkan asap pekat yang membumbung tinggi ke udara serta mengganggu aktivitas warga sekitar. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar. Kondisi cuaca yang kering disertai embusan angin kencang menyebabkan api cepat menyebar ke area timbunan sampah lainnya. Petugas gabungan masih terus mengupayakan pemadaman melalui jalur darat dan udara sembari menunggu kemungkinan perubahan kondisi cuaca yang dapat mendukung operasi modifikasi cuaca.
Akibat luasnya area dan dampak dari akibat kebakaran TPA Jatiwaringin tersebut, Bupati Tangerang menetapkan status tanggap darurat melalui Surat Keputusan Bupati Tangerang nomor 609 tahun 2026 tentang status tanggap darurat bencana kebakaran di tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin 2026 untuk jangka waktu 2 minggu terhitung mulai tanggal 1 Juli hingga 14 Juli 2026. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana.